Rena, please. Reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik mahasiswa. Salam sedikit sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya aktivitas belajar kita awali dengan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an yu'allimana taqwa ma nabtagana bi ruhina ila yaumiddin wa an tansurna wa taftah alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa ila jami'il muslimin ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Karena ini baru kita masuk, jadi saya tidak tahu siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir. Oleh karena itu saya absen dulu satu persatu ya. Atas nama Aisatur Rodiah hadir. Oke. Selanjutnya Dina Rahmana hadir. Nurul Fatimah, Muhammad Dalilul Falihin, Muhammad Robi Rizal Watoni. Selanjutnya Siti Zainur Rahmatin, Riyadul Jinan, Lailatul Hasanah, Salma Juliana hadir ya. Yang terakhir Hairun Nisa. Oke. Jadi alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memulaikan mata kuliah Bahasa Inggris 1 kita. Sudah siap mengikuti mata kuliah saya hari ini? Siap. Semuanya sehat? Ada yang pilek-pilek enggak? Jadi ini sub CPMK yang sudah terlampir dalam RPS saya, ya, memahami dan menggunakan simple present dalam bentuk verbal, settle dalam berbagai konteks dengan baik dan benar. Jadi kita mulai dengan kata kerja atau verb. Sebagaimana kita ketahui bahwa adik-adik semuanya, kata kerja dalam bahasa Inggris itu hampir mirip dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, kata kerja apa namanya? Fi'il ya. Oke, fi'il namanya kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris, verb namanya. Apa kesamaannya adik-adik semuanya? Jadi mau fi'il atau verb itu sama-sama berubah dari bentuk asalnya. Nah, bagaimana kalau bahasa Inggris? Oh, ternyata dia berubah juga bahasa Inggris itu. Tapi nggak sekompleks bahasa Arab, hanya 5 saja. Bahkan ada yang berpendapat ada 4. Tapi saya menggunakan 5 untuk memudahkan Anda untuk memahami materi saya. Jadi saya menganalogikan verb ini, kata kerja bahasa Inggris ini, sebuah istilah biologi namanya metamorfosis. Ya, metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ada semuanya? Anda tahu? Perubahan bentuk pada hewan. Oke, kita contohnya di sini pada kupu-kupu. Ya, metamorfosis pada kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu itu nggak langsung dia jadi kupu-kupu. Dia harus mengalami proses dulu dari telur, dari ulat ke pompong, baru menjadi kupu-kupu. Itu prosesnya. Nah, seperti itulah kata kerja dalam bahasa Inggris atau yang kita sebut dengan verb. Nah, dia mengalami 5 siklus. Dia mengalami 5 perubahan. Ya, 5 perubahan. Oke, sekarang kita lihat perubahan apa yang terjadi. Nah, ini dia ya, kolomnya. Nomor 1 itu adalah satu kata kerja sebetulnya. Ya,
be, contohnya ya, be. Ini adalah satu kata kerja. Kita namakan dia dengan verb bare infinitive. Be ini ketika dia menjadi verb 1, maka dia akan menjadi is-mr atau yang kita sebut dengan to be. Ketika dia menjadi verb 2, maka dia akan menjadi was were. Verb 3, been. Verb ing, being. Nah, dia mengalami metamorfosis. Padahal ini satu kata kerja. Makanya kita tidak bisa menghafal satu kata kerja saja dalam bahasa Inggris. Misalkan be saja atau go saja nggak bisa. Harus perubahannya juga kita harus hafal. Karena beda-beda fungsinya nanti ketika kita bikin kalimat. Sama dengan nomor 2, have. Dia berubah. Verb 1-nya have, has. Verb 2, had. Verb 3, had. Verb ing-nya having. Oke, go. Apa artinya go? Pergi. Oke. Sekarang go ini kalau verb 1-nya go atau goes. Verb 2-nya went. Verb 3-nya gone. Verb ing-nya going. Ya, jadi dia mengalami perubahan. Atau dalam istilah bahasa Arabnya itu tasrif gitu ya. Metamorfosis, mengalami kejadian metamorfosis. Oke. Nah, ini dia yang saya maksud tadi ya. Baik, dan kolom yang ini dia ada gandengannya ya. Ini turunan-turunannya bahwa present sama dengan verb 1. Present continuous be plus verb ing, past sama dengan verb 2, perfect sama dengan have plus verb 3, and future will plus verb bare infinitive. Hanya saja fokus kita di pertemuan kali ini adalah present sama dengan verb 1. Nah, itu harus Anda hafalkan dulu bahwa present sama dengan verb 1. Oke, apa yang terjadi dengan verb 1? Oke, next. Oke, formularnya itu adalah present gitu kan, present. Tadi saya katakan bahwa present sama dengan verb 1. Ketika kita bikin rumus simple present, cukup kita turunkan saja present sama dengan verb 1. Setelah itu Anda tambahkan objek setelahnya, sebelumnya subjek. Jadilah dia menjadi rumus present atau simple present. Ya, gampang ya. Persoalannya di sini bahwa verb 1 itu ada dua kategori di sini di dalam verbal transitive. Ada yang ditambahkan s atau es, ada yang tidak ditambahkan sama sekali. Nah, itu dia persoalannya. Ada yang tidak ditambahkan s atau es, ada yang ditambahkan, ada yang tidak ditambahkan sama sekali. Nah, kapan kita akan tambahkan S atau ES dan kapan kita tidak tambahkan S atau ES di sini? Oke, di sini saya sudah cantumkan kolomnya. Jadi itu akan berpengaruh ketika subjek ya, subjeknya. Anda tahu kan bahwa subjek itu jumlahnya ada 13 di sini. Yang Anda pelajari di SMA itu ada 7. I, you, we, they, he, she, it. Hanya 7. Ya. Karena Anda sudah perkuliahan, jumlahnya ada 13. Ya, terdiri daripada, ya Anda bisa baca di sini, I, you, we, they, noun and noun, noun plural, noun plus subject, he, she, it, noun tidak ditambahkan s, noun singular, and artikel atau an plus noun. Nah, ketika subjeknya 1 sampai 7, atau saya istilahkan di sini adalah 7 ke atas, maka verb 1-nya itu tidak ditambahkan s atau es. Ketika subjeknya 8 ke bawah, itu verb 1-nya itu ditambahkan s atau es. Oke, gampang ya. Nah, ini yang subjek lengkapnya. Ini kalau kita lebih meluas, bukan hanya present, tapi nanti present continuous, present perfect continuous, sampai ke future perfect continuous. Nah, ini dasarnya gitu ya. Oke, kembali ke persoalan kita. Oke, contohnya ya, contohnya di sini. Contoh kalimatnya. Oke, sorry. Susi ya, salah ketik ya. Usually help his mothers at home. Nah, kata-kata Susi itu ya, itu nama orang. Berarti dia kategori
subjek, kategori subjek nomor berapa dia? Ya, berarti kategori subjek 8 ke bawah. Sehingga kata kerjanya verb satunya itu ditambahkan S, ya, ditambahkan S. Nah, karena subjeknya itu kategori 7 8 ke bawah. ya, 8 ke bawah. Ini dia ya. 8 ke bawah. Ya, ditambahkan S atau ES. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ratu and Prabu live in Kuningan. Nah, di sini kita tidak menambahkan S atau ES pada kata live atau verb satunya. Kenapa? Karena subjeknya kategori 7 ke atas, ya. 7 ke atas. Ya, spesifiknya di nomor berapa dia? Nomor 5, ya. Nomor 5 atau bisa juga termasuk nomor 4 juga ya. Ya, ada noun and noun. Prabu and ratu misalkan gitu. Oke. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Mr. Setiawan understands the problems very well. Nah, kata-kata understand di sini itu verb satunya ditambahkan S, ya. Tambahkan S. Kenapa? Karena Mr. Setiawan. Ya, Mr. Setiawan ini termasuk kategori subjek nomor 8, he, atau bisa juga nomor 12 gitu. Oke. Yang nomor 4. This book belongs to me. Oke, ini kategori subjek nomor berapa? Oke, ya bisa juga it. Ya, intinya 8 ke bawah ya. 8 ke bawah. Nah, sekarang yang nomor terakhir ada yang bisa jawab nggak? Oh, nggak ada ya. Oke, nanti kita lihat contoh berikutnya. Oke, contoh soal 2. Oke, ada yang bisa jawab kira-kira adik-adik semuanya? Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Atas nama siapa? Alma? Sama Yudana jawabannya do. Do not allow you to. Oke. Oke, benar sekali ya. Benar sekali. Jawabannya adalah do. Kenapa? Karena subjeknya kategori 7 ke atas ya. We ya, we di sana. Oke, sehingga verb satunya itu tidak ditambahkan S atau ES. Oke, yang nomor 2. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, ada yang bisa jawab? Ya, silakan angkat tangan saja. Go atau goes? Oke, goes ya, betul sekali ya, goes. Kadita itu ada nama orang ya, Kadita. Subjeknya Kadita nama orang, sehingga verb satunya itu ditambahkan S atau ES. Oke, berarti kategori subjeknya itu 8 ke bawah ya, 8 ke bawah. Lanjut, nomor 3. Mudah-mudahan ada yang bisa. Oke. Perdana. Ini nama orang, perdana ini. Nah, kira-kira mana yang benar? Comes atau come? Ditambahkan S atau tidak? Ditambahkan Ya? Ditambahkan S. Oke, ditambahkan S. Kenapa? Karena subjeknya kategori 8 ke bawah. Oke. Kategori 8 ke bawah itu termasuk verb satunya itu ditambahkan S atau ES. Oke. Ya, berarti Anda sudah paham ini materi saya ya. Nah, sekarang kata-kata the police itu
apakah kategori subjek 7 ke atas atau 8 ke bawah? Itu dia persoalan. Nah, kata-kata the police itu termasuk jamak, ya, menunjukkan banyak, ya, menunjukkan banyak. Kalau dia menunjukkan seorang polisi, dia harus ditambahkan artikel a police, kayak gitu. Jadi kata-kata the police ini menunjukkan jamak, sehingga dia termasuk kategori 7 ke atas. Ya, Anda terkecoh ya dengan subjeknya. Sehingga yang benar itu adalah catch. Tidak ditambahkan S atau ES. Nah. Oke, baik adik-adik semuanya. Dari pembahasan kita dari awal sampai detik ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih membingungkan? Biar saya jelaskan kembali. Oke. Silakan. Dari yang 8, dari 1 sampai 11 tadi. 13. Apakah semua itu harus berurutan atau bisa diacak? Maksudnya kan itu bagi dua. Apakah itu permanen harus sesuai? Oke. Jadi saya sudah kategorikan dia yang 7 ke atas itu boleh dia diacak, tapi dia sudah include 7 ke atas, ya. Jadi nomor 2 ke nomor 9 tidak bisa. Jadi yang 7 ke atas itu Anda mau acak nomor 2 ke nomor 3 boleh, ke nomor 4, asal tidak lebih daripada nomor 7, gitu ya. Begitu juga 8 ke bawah. Anda mau acak 8 ke bawah itu mau dibalik nomor 13 ke nomor 9 juga nggak ada masalah. Karena untuk memudahkan Anda gitu ya mempelajari kalimatnya nanti. Ada yang lain? Tidak ada ya. Oke, baik. Karena Anda sudah paham materi ini, sehingga untuk pertemuan berikutnya saya kasih Anda tugas, ya. Tugasnya itu mencari kata kerja yang ditambahkan kata kerja atau membuat kalimat, ya, kalimat simple present dengan kata kerja yang sudah Anda temukan, entah itu di buku atau di mana. Bikin dia dalam satu kalimat. Tentukan subjeknya itu apa, terserah Anda. Intinya tugas ini jadi besok, ya. Maksud saya pertemuan berikutnya. Anda pahami tugasnya? Jadi cukup Anda mencari kalimat simple present, ya. Anda tentukan kata kerjanya itu tambahkan S atau tidak dengan subjek yang sudah Anda olah, begitu. Ya. Oke, adik-adik semuanya, saya rasa itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Kita tutup, ya. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.